Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Syaputra Mukhtar dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 183112700650089. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab atau menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Pengolahan Data Terdistribusi dengan kelas yaitu R01 dan dosen penguji yaitu Bapak Denny Hidayatullah MMSI. Langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa diterapkan pengelolaan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Jadi pengelolaan data terdistribusi ini atau PDT ini mempunyai macam-macam pengaruh atau banyak pengaruh untuk organisasi, dan ini menjadi sebab mengapa diterapkannya pengelolaan data terdistribusi. Yang pertama yaitu departemen pemakai memiliki fasilitas komputer dan akses data yang lebih baik. Pengolahan data dapat online dengan waktu respon yang cukup cepat. Yang kedua yaitu departemen pemakai bertanggung jawab dalam menggunakan komputer mereka. Yang ketiga, pemasukan data dipindahkan ke departemen pemakai sehingga mereka bertanggung jawab atas ketepatan datanya. Selanjutnya yaitu proses informasi fungsional dapat didistribusikan, sedangkan yang strategi dipusatkan. Selanjutnya manajemen fungsional lebih efisien dan bertanggung jawab untuk kegiatan masing-masing. Dengan kata lain, tidak lagi mempersalahkan komputer yang jauh. Selanjutnya itu manajemen strategi mempunyai logistik yang luas pada satu lokasi. Kontrol strategi ketat pada persediaan manajemen kas dan fungsi. Untuk kontrol strategi yang terpusat dan pendistribusian proses fungsional diperlukan reorganisasi perusahaan. Yang selanjutnya itu departemen pengolahan data dan hubungannya dengan departemen lain diperlukan reorganisasi perusahaan. Selanjutnya itu manajer departemen harus mampu dalam menggunakan komputer yang sekarang mudah tersedia bagi mereka. Jaringan data tidak lagi dipengaruhi oleh jarak sehingga pengolahan dapat secara nasional maupun multinasional. Yang terakhir yaitu keterlibatan top manajemen penting dalam mengikuti perkembangan teknologi dan menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh PDT ini atau pengolahan data terdistribusi ini. Jadi itulah beberapa sebab mengapa diperlukannya pengolahan data terdistribusi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu coba jelaskan beberapa resiko dalam pengolahan data terdistribusi. Tentunya ada beberapa resiko dalam pengolahan data terdistribusi ini. Yang pertama contohnya itu hilangnya kontrol manajemen. Manajemen pengolahan data kehilangan kontrol keseluruhan dari pengolahan data karena kelompok pemakai yang membutuhkan komputer mini sendiri semakin bertambah. Yang kedua yaitu hilangnya kontrol dari ruang sistem informasi manajemen. Pengumpulan informasi manajemen yang sangat mempengaruhi organisasi menjadi sangat sulit. Yang ketiga yaitu suboptimasi. Ini developer memenuhi kebutuhan lokal bukan keseluruhan data. Yang keempat, data incompatible. Ini data yang sama dipresentasikan dengan cara yang berbeda pada sistem yang beda. Yang kelima yaitu hardware incompatible. Mesin yang dipilih oleh tiap kelompok pemakai berbeda. Yang keenam yaitu software incompatible. Mesin yang berbeda mempunyai software yang berbeda pula, seperti controlling datanya, arsitektur manajemen jaringan, pelayanan tiap sesi, dan lain-lain itu berbeda-beda. Yang ketujuh, ketidakmampuan dalam distribusi. Komputer mini tidak digunakan secara profesional tanpa standar, teknik yang terstruktur, dan dokumentasi yang cukup. Yang kedelapan yaitu kegagalan menggunakan database. Mesin-mesin pemakai sering menggunakan file yang online, bukan manajemen database. Yang kesembilan, biaya perawatan berlebihan. Biaya yang tidak diharapkan membuat restrukturisasi sistem dapat meningkatkan harga lebih dari 80% dari biaya pengembangan instalasi. Yang ke-10, duplikat usaha. Fungsi yang sama diprogram berkali-kali oleh kelompok yang berbeda. Yang ke-11, produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas dalam pengembangan aplikasi dapat disebabkan oleh pemrograman dalam bahasa yang tingkat rendah.
Yang ke-12 yaitu tenaga manusia yang tinggi. Semakin lama dalam bekerja dan meminta fasilitas yang lebih baik, maka tenaga manusia juga lebih tinggi lagi. Yang ke-13 kurangnya perancangan jaringan. Maksudnya yaitu jaringan tidak dirancang dengan kemampuan menghubungkan prosesor kecil yang semakin berkembang. Yang ke-14 yaitu macetnya migrasi. Jalur migrasi dari perusahaan pembuat komputer ke arah teknologi yang lebih baik biasanya tidak dapat diikuti. Dan yang terakhir yaitu kurangnya backup file. Data dapat hilang bila tidak cukup backup file. Nah, itu adalah resiko-resiko atau beberapa resiko dalam pengolahan data terdistribusi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 dengan soal yaitu apakah tujuan utama perancangan database? Di sini perancangan database mempunyai beberapa manfaat atau tujuan utamanya digunakannya perancangan database ini. Yang pertama yaitu untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Yang ketiga, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan. Nah, itu berupa response time, processing time, dan storage space. Itu adalah jawaban nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4 dengan soal yaitu apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi. Pertama-tama kita masuk ke manfaatnya dulu. Yang pertama ada pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contohnya, suatu sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Kan kita juga biasa seperti itu. Contohnya kayak transfer, itu kita lewat bank satu, padahal bank kita sebenarnya bank yang satu lagi, seperti itu. Itu adalah pengawasan distribusi dan pengambilan data, itu ada pengawasannya juga. Yang kedua ada reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Yang ketiga yaitu kecepatan pemrosesan query. Contohnya, jika site-site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi atau diduplikat pada beberapa site. Yang keempat yaitu otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Dan kelebihan yang terakhir yaitu efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau desain, atau salinannya dapat dihapus. Itu tadi merupakan 5 contoh kelebihan dari penggunaan database terdistribusi. Selanjutnya kita masuk ke kerugian database terdistribusi. Yang pertama itu harga software yang relatif mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database terdistribusi ini. Jadi itu berpengaruh kepada harga software yang mahal. Yang kedua yaitu kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritmanya. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Dan kerugian yang terakhir yaitu biaya pemrosesan yang tinggi. Selain biaya software yang relatif mahal, database terdistribusi ini juga mempunyai biaya pemrosesan yang cukup tinggi. Ini disebabkan perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5 dengan soal yaitu apa pemahaman dari replikasi data dan kapan bisanya replikasi data ini dilakukan. Kita masuk ke replikasinya terlebih dahulu. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lainnya dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi dapat
terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.